Pemirsa, masih di wilayah Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Delanggu yang kebetulan ada site wisata, yaitu wisata desanya. Di sini kita akan coba gali tentang kearifan lokal, yaitu yang mana ada satu hal menarik bagi kita semua untuk kita ungkap, untuk mengedukasi. Seperti apa sumber mata air Tirta Wening yang ada di wisata ini. Dan kebetulan bersama saya salah satu beliau sebagai owner di wisata desa. Kita akan coba tanyakan bagaimana sejarah sekilas tentang sumber mata air tersebut. Tim Liputan KBRI Satna. Sumber air Tirta Wening Kahuripan, Dusun Celaket, Desa Randu Genengan, RT 1 RW 04, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tempat berada dalam kawasan wisata Mulia Jati atau lebih dikenal dengan wisata desa Coklat Mojopahit. Sumber air Wening Kahuripan bukan sembarang sumber. Dalam hal ini dijelaskan oleh penemu juga owner wisata desa Coklat Mojopahit, Ki Mulyono. Jadi perwujudan Tirta Wening Kahuripan itu terus terang aja prosesnya awalnya tidak ada. Jadi pada waktu kita menggagas keberadaan wisata desa, wisata wis mari sumbernya kurang ngono, ada sumbernya itu tidak ada. Akhirnya ibu itu ikhtiar secara hakikat, jadi kolam semuanya sudah selesai. Pikiran saya ingin pakai diesel, kita isi secara normal seperti orang yang iri di sawah-sawah. Tapi ternyata begitu kita gali sampai kedalaman 25 meter, 50 meter, sampai 100 meter, ternyata tidak mengeluarkan air. Jadi kolam sudah ada, itu saya bingung diisi apa ini. Sedangkan kita sudah berpikir akal, nek di diesel itu lingkungan sini sudah keluar air jarak 16 meter itu. Tapi kenyataannya tidak. Disitulah kita harus berpikir ikhtiar hakikat. Syariat wis tak jalani, hakikatnya perlu. Ternyata ibu itu saya suruh puasa 40 hari. Jujur, saya suruh puasa berhubung perintah ibu langsung isle ikhtiar hakikat poso petang puluh dino mutih. Saya jalani puasa itu. Berkat doa ibu yang tulus dan ikhlas, akhirnya saya puasa 40 hari itu mutih. Yang terjadi apa? Pada waktu kurang 9 hari, kurang 1 hari dari 40 hari itu ibu ternyata kita diberi amalan lagi. Dalam melalui mimpi ibu saya suruh harus membaca 50 suratul Fatihah, dan itu harus di dalam air. Saya menghadapi kebingungan, tapi akhirnya saya minta tolong pada tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh orang-orang tua yang punya luar biasa dalam sisi batinnya. Akhirnya nemani saya, harus pas waktu malam purnama saya harus ikhtiar doa di Jolotundo. Jujur aja, saya malam 40 hari, malam pati geni itu saya di Jolotundo. Di Jolotundo itu disitulah saya berdoa, ya, ditunggu para ulama tokoh Jawa untuk melaksanakan riyadhah ikhtiar hakikat itu. Berkat doa semuanya saya bisa menjalankan tugas dengan baik, membaca suratul Fatihah di dalam air. Dan itu kehendak Allah ya. Saya sampai hari ini berpikir kenapa itu bisa terjadi, dan saya bisa bernafas di dalam air sampai menjalankan suratul Fatihah 50 kali di dalam air. Ini anugerah untuk saya. Persis jam 2, dari jam 12 sampai jam 2, ternyata 2 jam saya di dalam air. Akhirnya kita pulang. Bancaan istilahnya, kalau wong Jawa, orang Jawa itu bancaan, tasakuran. Nah disitulah kita doa di sebelah kolam yang sudah jadi itu, tapi tidak ada air ini. Pada waktu kita melaksanakan sholat tahajud, tasbih, sama sholat hajat, disitulah terdengar suara gemericik air.
itu apa? Ternyata kedua, saya tidak tahu itu siapa, ya kan, ada dua wanita bermain air sama water sili itu sama ini, sama cebok dari apa? Dari bukan dari besi tapi Kelapa. dari batok itu, Kelapa. buat uncal-uncalan, buat apa? Dan disitulah begitu saya toleh ke pertama saya kelihatan, kedua sudah tidak ada. Disitulah langsung kita gali sumur itu. Berkat doa semuanya, ternyata di luar dugaan 9 meter air itu keluar. Jadi keluar dengan nyembur dari bawah ke naik ke atas. Nah, saya juga tidak menduga kalau ini salah satu apa yang diwacanakan oleh Ketua Raja-Raja Nusantara Pak Cokorda. Ternyata Bapak Raja itu, Pak Cokorda itu nyuruh seseorang dari Bali. Karena apa? Di situ menurut pandangan batin beliaunya ada 3 titik sumber Mojopahit, sudah waktunya muncul. Itu pun sesudah ini ada tim Bali meneliti, karena di sana ada perintah cari 3 titik sumber Mojopahit yang sudah kelihatan bagi orang Bali. Itu ternyata begitu diteliti, pertama di Kolam Segaran, yang kedua di Jolotundo, yang ketiga ini belum tahu. Ternyata itu kan sudah saya cor, sudah saya samarkan, karena bagi saya bersyukur munculnya air itu, tapi saya tutupi gitu loh. Tapi ternyata tim Bali pada waktu tahun 2003 itu tahu saya diundang Bapak Raja, ya kan. Jadi 3 titik sumber Mojopahit sudah ketemu, tim itu kembali ke Bali melaporkan kepada Bapak Raja. Semenjak itulah saya diundang oleh Bapak Raja di Bali, ya kan. Jadi sudah ketemu. Jadi 3 titik sumber Mojopahit itu sudah ketemu. Pertama di Kolam Segaran, selatannya Kolam Segaran sekarang ditutup sayang. Terus yang kedua Tirto Wening Kauripan, itu pun juga dari pemberian Bapak Raja, nama Tirto Wening Kauripan itu. Terus yang ketiga di Jolotundo. Nah, inilah kami merasa bersyukur sebagai tanpa sebuah rekayasa, karena kehendak Allah disitulah muncul dan kita diakui sebagai 3 titik sumber Mojopahit. Dan ini tidak dalam pikiran saya, bukan sebuah rekayasa, tapi memang kehendak alam, kehendak Allah yang notabene 3 perwujudan itu. Nah, dampaknya apa? Sampai kemarin saya juga di luar dugaan, ternyata Bu Gubernur sendiri mengutus sama timnya untuk mengambil untuk IKN itu. Ternyata di bumi Jawa Timur yang diambil salah satunya adalah di Tirto Wening Kauripan ini sebagai syarat berdirinya pusat pemerintahan di Kalimantan ini. Itu diambil dari sumur di kita. Berkat doa semuanya, ternyata pada waktu musim kemarau juga nggak habis seperti musim hari ini. Pada waktu musim hujan juga tidak meluap. Untuk sumber-sumber untuk pengairan kolam wisata desa. Ini cerita singkat tapi menjadi objek kunjungan wisata. Ya inilah, saya mau doa semuanya agar sumur ini tetap lestari dan sesuai dengan kemanfaatan umat. Air sumber ini bahkan telah diakui oleh para raja-raja di Pulau Jawa. Telah diresmikan dan ditandatangani oleh Raja Ida Cokroda Denpasar ke-9, Ida Cokroda Ngurah Jambe Pamujutan dari Pulau Dewata Bali pada tanggal 5 Maret tahun 2016 yang lalu. Air sumber yang ditaruh dalam 3 gentong mempunyai makna dan khasiat tersendiri sebagai alternatif pengobatan, pembuka aura atau awet muda, percepat jodoh yang semua tergantung dari sisi mana kita meyakininya. Ini kan sumber mata air yang ketiga setelah dari sumber air Jolotundo ke sumber air yang ada di Trawulan Segaran. Nah, kita ditemukan oleh Raja Bali. Ini di sini tempatnya air Tirto Wening Kauripan. Jadi mata air yang ketiga, tanda Raja-Raja Mojopahit dulu akan bangkit 1500 tahun. Ini nampaknya banyak. Ini saya mau mengambil air
manfaatnya untuk kehidupan bagi manusia, kesejahteraan dan kesehatan. Alat sarana untuk berdoa kepada Allah, air ini bermanfaat karena munculnya ini tidak karena kemauan manusia, sejarahnya karena kemauan ilahi. Ini dari tiga ini beda-beda manfaatnya. Jadi untuk cita-cita, supaya berhasil, untuk kesehatan, untuk cari jodoh. Ini petunjuknya alamnya seperti itu. Jadi yang ini untuk pengobatan, untuk kesehatan, supaya kita tetap sehat. Kalau ingin cita-cita, yang ini terus ingin cari jodoh, yang ketiga. Ini petunjuknya dari sana seperti itu. Kalau ingin sukses dari ketiga-tiganya kita ambil bersama-sama. Dari tujuan kita dengan sarana air Tirtawening Kabupaten ini, tujuan kita insya Allah berhasil. Ini lebih bening dari air Zam-Zam dan lebih bening dari air Aqua ini. Bisa dilihat. Iya, segar sekali. Airnya dari surga. Ya, mantap. Ini bisa. Dan ini air kebesaran. Ya, ini kita ambil. Nah, sekarang ini kita Bismillahirrahmanirrahim, kita minum, badan kita sehat, bisa awet muda kayak saya, awet muda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya kelahiran tahun berapa sih? 62. Tuh masih kayak orang ABG, mantap. Terima kasih. Air sumber Tirtawening Kahuripan adalah salah satu dari ketiga sumber titik Kerajaan Mojopahit, yaitu Kolam Segaran, Petitaran Jolotundo, serta sumber Tirtawening Kahuripan itu sendiri. Jadi kalau kita menuju, jadi kita itu jadi tirta itu banyu, wening itu manunggal. Jadi manunggaling rasa, manunggaling Gusti, manunggaling roko, manunggaling Gusti. Jadi itu 3 titik menjadi satu untuk kepasrahan, keikhlasan. Jadi di dalam hidup sesuatu itu, karena air itu salah satu sumber hidup, gitu. Dan ini wajib kita syukuri. Dan alhamdulillah berkat doa semuanya, ajas manfaatnya luar biasa. Nah, saya sendiri juga tidak ikut memberi nama. Ternyata yang memberi nama itu hasil riadoh oleh Bapak Raja Cokorda dari Puri Kesatrio, ya kan, Ketua Raja-Raja Nusantara itu diberi nama Tirtawening Kahuripan, bukan Tirtabening tapi Tirtawening. Jadi itu menunjukkan rasa syukur di hadapan kita, salah satu sumber kehidupan yang di dalam air itu wujud di dalam tubuh kita. Semua berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Tirto berarti air, wening itu berarti manunggal atau menyatu. Manunggalnya rasa, manunggalnya Gusti, menyatunya rasa, menyatunya pada Sang Ilahi. Artikulasi dari sumber tersebut dari 3 titik sumber menjadi satu, wujud kepasrahan pada Sang Khalik, dikarenakan air merupakan lambang sumber kehidupan nyata.